Seperti janji aku sebelumnya ya di video short aku, kalau hari ini aku bakal ngupload video cara-cara mengkonsumsi atau cara membuat tepung Garut atau tepung angkrik. Ini dia. Kalian wajib banget nonton video ini karena tepung Garut ini salah satu yang membantu aku pada saat pemulihan asam lambung, GERD, dan juga Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, selamat datang kembali di channel aku, Adeva dan Bunda. Apa kabar? Semoga sehat selalu ya. Nah, di video kali ini seperti janji aku bakal ngasih tahu ke kalian ya salah satu minuman ataupun yang aku konsumsi pada saat aku pemulihan asam lambung, GERD ataupun MAH ya. Ini membantu aku banget, dan di sini aku juga bakal ngasih tahu cara-caranya gimana, cara pembuatannya dan takarannya berapa. Pastikan kalian nonton video ini sampai selesai ya, dan bantu aku like, subscribe, komen, dan juga share ke teman-teman kalian yang membutuhkan ya. Dan terpenting lagi, nyalakan lonceng notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan video-video terbaru aku. Nah teman-teman, jadi aku itu sudah banyak ya share terkait asam lambung, GERD, dan juga anxiety atau kecemasan psikosomatis ya. Kalian juga sudah tahu aku kurang lebih 2 tahun ya berjuang untuk melawan penyakit ini. Alhamdulillah membaik karena dengan beberapa hal ya. Obat-obatan itu juga penting, tapi kesembuhan itu juga dari diri kita ya, dari pola pikir dan juga pola hidup sehat ya, itu intinya. Nah, dan hari ini aku baru lagi habis dari dokter ya, konsultasi. Bukan karena kambuh, tapi aku tuh senang konsultasi sama dokter. Pokoknya aku tuh happy aja kalau misalnya setelah sekian lama aku ke konsultasi, ya udah konsultasi lagi, minta saran-saran seperti apa, dan juga tentunya menanyakan keluhan-keluhan kalian ya. Jadi kalian nantikan terus videonya ya. Dan di sini aku bakal share dan juga aku sudah bertanya keluhan-keluhan kalian. Oke guys, jadi saat ini aku bakal share pengalaman aku sekaligus mereview. Ini dia guys, tepung Garut atau tepung angkrik. Ini dia. Kemarin juga banyak yang bertanya, Bun, aku takut nggak asli. Ini asli, aku sudah sejak lama konsumsi ini dan beli di sini. Aku belinya online ya, link pembeliannya aku cantumkan di description box video ini. Aku juga nggak paham ya, awalnya itu aku tidak serta-merta langsung konsumsi ini. Aku direkomendasikan oleh tetangga aku. Dia seorang ibu-ibu juga menderita asam lambung dan GERD ya. Dia malahan pernah dirawat di rumah sakit kurang lebih 1 bulan karena dia juga mengalami penyakit GERD ya, dan sudah kategori parah. Tapi alhamdulillah saat ini dia sudah sembuh total ya, udah berani makan sambal dan juga udah aktivitas normal seperti biasa ya. Makanya dia menyarankan aku konsumsi tepung Garut ini dan juga minum kunyit ya. Kunyit juga sudah ada videonya ya. Nah, sebelum aku lanjut, aku bakal kasih tahu kalian ya, ini adalah tepung Garut angkrik untuk asli. Yang asli jangan khawatir, ini untuk expire date-nya sampai dengan Juli 2023 ya. Untuk manfaatnya sendiri adalah tepung angkrik ini di sini ada tulisannya. Mengobati asam lambung, kemudian bagus untuk pencernaan, nyeri perut. Yang kalian sering rasakan nyeri perut ini sangat aku rekomendasikan karena aku sudah coba dan cocok banget sama aku. Kemudian juga bagus untuk diare. Kalau misalnya kalian BAB-nya kurang lancar ataupun sering BAB ya, atau mencret ataupun diare, ini juga bagus untuk diare. Kemudian juga bisa untuk PASI ya, atau untuk anak yang baru mau mulai makan ya, makan nasi. Usia 9 bulan ke atas sih disarankan ya. Kalau masih 6 bulan, kalau bisa jangan dulu ya. Kemudian juga bisa untuk infeksi saluran kencing. Di sini ukurannya itu ada beberapa ukuran, ada yang 250 gram, tapi langganan aku itu adalah aku selalu beli yang 500 gram, ada juga yang 1 kilogram. Ini sudah halal. Dan ini harganya itu hanya 27.000 ya. Kalian bisa check out langsung di link di bawah ini, sudah ada, itu langganan aku sudah sejak lama. Selain manfaat yang di sini, di belakang ini juga ada dijelaskan manfaatnya panjang lebar ya. Bisa kalian baca. Yang paling utama itu adalah manfaatnya untuk penyakit MAH, perut begah, nyeri perut, asam lambung tinggi. Ini benar-benar bagus karena aku juga tertolong sama tepung Garut atau tepung angkrik ini.
Nah, untuk cara-cara pembuatannya seperti ini ya, langsung saja kita pembuatan. Pertama-tama aku bakal buka dulu ya, karena ini masih baru. Untuk sebelumnya aku sudah pernah beli beberapa. Kemudian siapkan mangkok ya, mangkok yang kecil. Tambahkan 2 sendok atau 1,5 sendok ya, sesuai selera. Setelah itu kasih air dingin secukupnya, jangan terlalu banyak, yang penting larut dulu ya, agar tidak menggumpal pada saat nanti kita tambahkan air mendidih atau air panas. Kemudian aduk-aduk ya, hingga tercampur atau hingga merata semuanya. Nah, ini setelah itu kita masukkan air panas. Ini airnya sudah mendidih, aku sengaja masak terpisah. Lalu masukkan air mendidih tadi dengan air mendidih secukupnya ya, 1 gelas kecil atau ini setengah gelas yang besar ya. Ini langsung menggumpal. Kemudian setelah itu aduk ya, aduk pelan-pelan hingga tercampur semuanya. Pastikan semua tepung ini terkena air mendidih atau air panas agar matang. Karena kalau tidak matang itu bisa kita diare ya, atau mencret. Diaduk sampai tercampur rata. Dan untuk caranya seperti itu ya guys, cukup mudah. Ini dia hasilnya. Jadi kalau misalnya sebelum dimasukkan air panas harus dikasih air dingin dulu ya, agar cair dulu ya, agar tidak menggumpal. Setelah itu masukkan atau siram dengan air mendidih agar matang ya. Bun, boleh nggak sih kalau misalnya nggak dimasak? Ya boleh, aku sih seringnya itu langsung diseduh. Kalau dimasak itu biasanya kalau aku tambahkan gula aren. Ini juga boleh ditambahkan gula aren ya. Untuk cara gula aren nanti aku buatkan lagi videonya ya. Tadi aku nggak sempat karena buru-buru ngantarin anak aku sekolah ya. Nah, jadi hasilnya seperti ini. Setelah ini aku bakal makan, tapi nunggu dingin dulu ya, jangan panas-panas makannya. Bismillahirrahmanirrahim. Kalau yang original atau tidak ditambahkan gula, ini rasanya sih biasa aja ya, kayak nggak ada rasa gitu, tapi kayak ada bau-bau singkong, apa sih namanya juga tepung Garut ya. Ini alami banget, jadi menurut aku sih ini enak. Dan kalau misalnya aku sudah sarapan ini di pagi hari, aku tuh nggak sarapan nasi lagi karena ini sangat kenyang banget atau sangat mengenyangkan. 2 sendok kita buat ini aja udah 1 piring penuh nih ya, udah 1 mangkok. Kalau misalnya kalian kurang suka, bisa ditambahkan dengan gula aren. Aku masak dulu ya cara buatnya. Aku tahu diaduk di panci agar matang dan tercampur dengan gula arennya. Ini enak banget. Nah, dan aku itu cara minumnya ya, atau cara konsumsi tepung Garut ini 3 kali sehari. Kalau di pagi hari itu aku sekitar jam 6:30 ya, untuk sarapan pagi setelah mandi tentunya. Aku konsumsi ini sebelum makan nasi, karena ini biar adem di lambung. Dan siang hari aku konsumsi ini lagi kadang di jam 11:30 siang, karena jam 1 siang aku harus makan nasi atau 12:30 siang. Kemudian di malam hari juga aku konsumsi ini ya. Jadi aku konsumsi ini tuh biasanya jam 5 sore. Kenapa jam 5 sore? Karena untuk menghindari kambuhnya lambung aku ya, dari makan siang ke sore itu aku harus ngemil dan juga termasuk seduh tepung Garut ini. Kemudian jam 7 malam aku makan nasi lagi. Setelah jam 7 malam ya, itu aku udah nggak makan nasi lagi. Tapi kalau misalnya tengah malam aku lapar ya, selalu aku sediain ini ataupun oatmeal. Itu adalah makanan aku selama aku pemulihan asam lambung. Ini menurut aku ajaib banget ya. Karena kalau rutin minum ini ya, atau konsumsi ini, aku pada 1 bulan itu sekitar 5 deh kalau nggak salah ya, ini habis. Dan juga aku selalu sedia oatmeal dan tentunya madu. Kalau kalian beli madu, kemarin ada yang nanya ya, lebih bagus sih madu murni. Kemarin tuh aku pernah madu Kalimantan ya, itu sih bukannya nggak bagus, tapi kalau buat kita penderita GERD ataupun asam lambung, aku sarankan membeli madu yang murni ya, biasanya di kampung-kampung, atau madu Baduy itu juga bagus sih. Kemarin ada teman aku sih yang nawarin kayak madu Sumbawa gitu ya, cuman aku belum beli
Karena menurut aku ya, yang cocok buat kita itu ya emang harus madu murni ya. Madu murni itu harganya juga lumayan sih ya, sekitar 120 sampai 200 seperti itu. Tapi itu bagus kalau misalnya mulai perih ataupun mulai naik asam lambung kalian, langsung minum madu murni itu benar-benar langsung enakan lagi lambungnya. Jadi ini adalah yang aku konsumsi selama aku pemulihan. Menurut aku sih ini enak banget. Kalaupun kalian misalnya nggak makan nasi, ini sudah sangat mengenyangkan. Nah, selain tepung Garut ya, juga kalian harus wajib banget makan buah-buahan. Itu yang paling penting. Buah-buahan apa yang disarankan ya? Buah-buahan yang disarankan itu adalah seperti pepaya, itu bagus buat pencernaan. Karena banyak yang sembelit atau kesulitan BAB, itu disarankan untuk konsumsi pepaya setiap hari. Selain pepaya juga boleh buah melon atau buah naga. Itu adalah yang sering aku konsumsi. Saat ini aku udah berani makan pisang. Pisang kepok yang matang banget. Itu adalah cocok banget sama aku. Saat ini sih udah nggak ada keluhan apapun sama aku, tapi aku selalu menjaga atau menerapkan pola makan dan aku masih konsumsi ini ya. Misalnya saat ini kan aku udah nggak begitu ngerasain ya asam lambung. Jadi biasanya aku itu makan atau seduhannya kalau lagi pengen aja, kadang di malam hari ataupun siang hari aku lagi nggak ada cemilan nih, hanya ada tepung Garut. Ya udah, jadi aku seduh ini lagi ya, karena ini gampang banget cara buatnya ya. Mudah-mudahan bermanfaat. Untuk cara-cara buatnya juga udah aku kasih tahu ke kalian. Semoga video kali ini bermanfaat, dan jangan lupa untuk terus dukung channel aku ya dengan cara like, comment, share, dan subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu lagi di video-video aku selanjutnya. Bye.